10 nasihat Kiai Haji Hashim Asy'ari buat penuntut ilmu. 1. Bersihkan hati. Seorang penuntut ilmu hendaknya membersihkan hati dari segala penyakit hati, seperti hasad, iri, dengki, tamak, sombong, dan sifat buruk lainnya. Membersihkan hati dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Selain itu, dengan hati yang bersih, akan lebih mudah menerima dan mempelajari ilmu. Dengan begitu, kebermanfaatan ilmunya dapat disebarkan kepada orang lain. 2. Niat yang baik. Setelah membersihkan hati, sebaiknya harus memasang niat yang baik dalam menuntut ilmu. Karena tiap perbuatan yang diawali dengan niat yang baik, akan mendatangkan keberkahan di dalamnya. Niatkan diri untuk selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang didapatkan tidak menjadi bumerang dan membuat seorang penuntut ilmu menjadi sombong. 3. Jangan banyak berangan-angan. Seorang penuntut ilmu sebaiknya tidak menunda-nunda dalam mempelajari sesuatu. Tidak berangan-angan secara berlebihan, sehingga tidak mudah terpedaya oleh bujuk rayu duniawi. Penuntut ilmu hendaknya selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri dan orang lain, serta selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dengan begitu, ilmu yang didapatkan dapat menjadi berkah dalam kehidupannya. 4. Bersabar dan bersikap sederhana. Seorang penuntut ilmu harus selalu bersabar dalam mendapatkan ilmu. Ia juga hendaknya selalu merasa cukup atas segala nikmat yang diberikan. Tidak berlebih-lebihan dalam menjalani kehidupan duniawi. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, tidak akan bahagia orang yang mencari ilmu disertai tinggi hati dan kemewahan hidup. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang mencari ilmu disertai rendah hati, kesulitan hidup dan hikmah pada ulama. 5. Pandai membagi waktu. Seorang penuntut ilmu harus pandai membagi waktu, serta selalu memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Waktu yang paling baik untuk menghafal adalah waktu sahur dan saat pagi buta. Waktu yang baik untuk menulis adalah siang hari. Waktu yang baik untuk belajar dan mengulang pelajaran adalah malam hari. Sedangkan tempat yang paling baik untuk menghafal adalah di dalam kamar. Dan sebaiknya hindari menghafalkan sesuatu di tempat yang ramai. 6. Makan dan minum secukupnya. Saat kenyang, akan lebih sulit dalam menuntut ilmu dan juga beribadah. Karena saat kenyang, cenderung merasa malas. Hati yang sehat juga berasal dari makan dan minum secukupnya. Tidak berlebih-lebihan, seperti ungkapan syair yang artinya, sesungguhnya penyakit yang paling banyak engkau ketahui berasal dari makanan atau minuman. Selain itu, makan dan minum secukupnya juga memiliki manfaat lain, seperti tubuh menjadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit. 7. Memiliki sifat waro. Sifat waro adalah menjauhi segala hal yang hukumnya syubhat atau belum jelas halal haramnya. Waro membuat seorang penuntut ilmu lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dengan begitu, akan membuat hatinya lebih tenang dan dapat menerima ilmu dengan baik. Namun, jika memang dalam posisi yang tidak memungkinkan, maka hendaknya menggunakan hukum rukhsah atau keringanan pada tempatnya, yaitu ketika ada kebutuhan dan sebab yang memperbolehkan. 8. Tidak berlebih-lebihan. Lemahnya panca indera dapat juga diakibatkan karena mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Sama halnya dengan menurunnya kinerja otak. Semua hal tersebut dikarenakan makan secara berlebihan, terutama makanan yang memang tidak dianjurkan, seperti apel yang asam dan cuka. Hendaknya menghindari hal-hal yang dapat membuat mudah lupa, seperti membaca batu nisan, memakan sisa makanan tikus, masuk di antara dua unta atau membuang kutu hidup-hidup. 9. Tidak tidur berlebihan. Tidur yang berlebihan dapat membuat berdampak pada kondisi tubuh dan kecerdasan otak. Tidak masalah bila ingin beristirahat, namun yang hendaknya tidak berlebih-lebihan. Tidurlah secukupnya, agar kondisi tubuh kembali bugar. 10. Menghindari pergaulan yang buruk. Dalam menuntut ilmu, hendaknya menghindari pergaulan yang dapat berdampak buruk, agar dapat lebih fokus dalam mendapatkan ilmu.
terutama pergaulan dengan lawan jenis dan pergaulan yang hanya membuang-buang waktu. Semoga bermanfaat. Sumber, Tebuireng, Online.